Pada leher Angelin juga ditemukan goresan bekas jeratan sebuah tali. Diduga Angelin itu dijerat dengan tali sampai kehabisan nafas. Dan sadisnya lagi, beberapa luka bekas sundutan rokok di punggungnya juga ada, lur. Parah ini sih. Orang macam apa yang tega berbuat seperti itu kepada bocah usia 8 tahun? Binatang emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dulur-dulurku yang udah klik video ini. Kembali lagi dengan saya Lut Harel. Kali ini aku akan membahas kasus kriminal yang cukup heboh di Indonesia pada tahun 2015, yaitu kasus hilangnya seorang anak berusia 8 tahun yang bernama Angelin pada 16 Mei 2015 di Denpasar, Bali. Awalnya berita itu tuh muncul dan ramai di laman Facebook yang berjudul Find Angelin Bali's Missing Child. Saat itu langsung heboh dan membuat semua lapisan masyarakat pun ikut mencari Angelin, dari rakyat biasa sampai para pejabat daerah, bahkan pejabat pusat seperti menteri. Besarnya perhatian publik membuat kasus ini dapat mengungkap bahwa Angelin tinggal di lingkungan rumah yang tidak layak huni dan Angelin mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun secara mental. Ibu angkat Angelin yang bersikap tidak kooperatif saat polisi melakukan penyelidikan memunculkan dugaan bahwa Angelin menghilang bukan karena diculik, melainkan telah dibunuh. Dan akhirnya pada Rabu 10 Juni 2015 atau sekitar 3 mingguan berita hilangnya Angelin, jasad bocah imut ini pun ditemukan terkubur dengan bonekanya yang masih dia peluk di Jalan Sedap Malam Denpasar, Bali. Jasad Angelin ini ditemukan sudah membusuk pada sebuah lubang di bawah pohon pisang dekat kandang ayam halaman belakang rumah ibu angkatnya dengan ditutupi sampah. Tubuh Angelin ditemukan setelah polisi mencium bau yang menyengat dan melihat ada gundukan tanah. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi menetapkan 2 tersangka, yaitu Agustai, pembantu rumah tangga di situ, dan Margaret, ibu angkat Angelin. Sekarang kita bahas dulu siapa sih sebenarnya Angelin ini dan seperti apa latar belakang kehidupannya. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya. Angelin Margaret Megawe lahir pada 19 Mei 2007. Ibu kandungnya bernama Hamidah, sedangkan ayahnya bernama Ahmad Rosidi. Angelin lahir di klinik daerah Canggu, Bali. Hamidah dan Ahmad Rosidi sebenarnya asli orang Banyuwangi, lur. Tapi pada tahun 2001, mereka berdua bekerja di sebuah warung kerabatnya yang ada di Bali dan menetap di sana. Saat di Bali, mereka berdua menetap di rumah bedeng yang menyatu dengan tempat penimbunan pasir dan kerikil. Sebelumnya mereka sudah dikaruniai anak yang bernama Ina yang mereka titipkan di kerabatnya di Banyuwangi. Hamidah dan Rosidi ini itu sengaja nggak ngasih tahu kerabatnya yang ada di Banyuwangi jika Hamidah itu telah hamil anak keduanya, dengan alasan nggak pengen ngerepotin keluarganya lagi. Nah, gimana ceritanya anak ini itu nantinya bernama Angelin dan bisa diadopsi? Jadi gini ceritanya, lur. Saat anak ini lahir, Hamidah dan Rosidi yang saat itu sedang terpuruk perekonomiannya tidak sanggup untuk membayar biaya persalinan yang saat itu biayanya sebesar 1,8 juta rupiah. Mereka berdua bingung gimana nih mau bayarnya. Akhirnya saat itu ada teman mereka yang menemukan mereka dengan seorang wanita bernama Margaret Christina Megawe. Datanglah Margaret saat itu bersama dengan suaminya yang bernama Douglas Scarborough. Margaret ini adalah seorang ibu dengan 2 anak yang bernama Ivone Caroline Megawe dan Christine Telly Megawe. Saat itu Margaret menawarkan untuk melunasi biaya persalinan sekaligus berniat untuk mengadopsi anak tersebut, tapi dengan syarat perjanjian secara tertulis. Jadi ada kesepakatan sebelumnya, lur. Yang intinya dalam perjanjian tersebut itu disebutkan Hamidah dan Rosidi tidak boleh menemui anak ini sampai usianya 18 tahun. Nah, pengadopsian ini itu sebenarnya belum disahkan oleh pengadilan, lur. Mereka hanya membuat perjanjian di notaris yang ditulis dalam akta pengakuan pengangkatan anak pada tanggal 24 Mei 2015. Nah, proses adopsi yang tidak sesuai prosedur hukum ini, lur, yang akhirnya membuat Komnas Perlindungan Anak sempat ingin mengembalikan hak asuh Angelin ke orang tua kandungnya. Jadi proses perjanjian itu sebenarnya cacat karena belum disahkan oleh pengadilan. Dalam perjanjian tersebut sangat jelas dituliskan juga bahwa Margaret harus menyayangi Angelin seperti anaknya sendiri. Tapi kenyataannya terakhir malah sangat jauh berbeda yang membuat ayah kandung Angelin yaitu Rosidi sangat menyesal. Nah, bagian lain dari perjanjian itu juga menyebutkan bahwa Margaret akan menjadikan Angelin ini sebagai ahli warisnya nantinya. Yang kita tahu kan kalau anak angkat kan sebenarnya tidak berhak dengan harta waris kan, lur. Tapi beda dengan kasus Angelin ini, lur.
Angeline secara tertulis menyatakan hal demikian. Sementara dari pihak keluarga ibu kandungnya, Hamidah, melepaskan hak waris yang melekat pada diri Angeline. Jadi kalau orang tua kandungnya meninggal, Angeline tidak berhak dengan harta warisnya. Nah, disebutkan juga, misalkan Angeline itu meninggal, maka hak warisnya pun akan turun ke ahli waris Margaret. Pada awalnya Hamidah dan Rosidi ini pun menolak, Lur. Tapi karena kondisi saat itu sangat terdesak dan tidak ada cara lain lagi, maka mereka berdua pun terpaksa menyetujuinya. Dan singkat cerita, 3 hari setelahnya, Margaret membawa anak tersebut dan memberi nama anak tersebut, yaitu dengan nama Angeline Margaret McGawey. Persis dengan nama ibunya Margaret. Setelah melahirkan, Hamidah memutuskan untuk menjadi TKW di Malaysia, sedangkan Rosidi pulang ke Banyuwangi dan bekerja di sana. Mereka berdua nyaris tak pernah mendengar kabar lagi soal anaknya, dan dikabarkan juga mereka akhirnya berdua bercerai. Dalam asuhan Margaret, Angeline tumbuh menjadi anak yang cerdas dan aktif. Angeline juga menjadi fasih berbicara Inggris, karena lingkup keluarganya ini untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Bahkan ayah angkatnya Angeline ini sangat menyayangi Angeline. Douglas ini sebenarnya asli orang Texas, Amerika, tapi sudah lama menetap di Bali. Dia bekerja di bidang eksploitasi minyak. Setelah pensiun dari pekerjaannya, Douglas banyak menghabiskan waktunya bersama Angeline. Jadi hubungan ayah angkat sama anaknya ini tuh begitu erat, Lur. Angeline sudah seperti anak kandungnya sendiri. Tapi sayangnya, 2 tahun setelahnya, Douglas meninggal dunia di Singapura karena mengidap komplikasi dan serangan jantung. 6 tahun setelah kematian Douglas, Margaret berubah menjadi pribadi yang temperamental. Dia menjadi kasar terhadap Angeline, gak tahu karena depresi atau apa. Angeline sering menjadi sasaran kemarahannya. Kehidupan Angeline yang awalnya indah pun berubah menjadi penuh dengan penderitaan. Saat usia 7 tahun, Angeline tinggal di tempat yang tidak layak huni, yaitu di dekat kandang ayam yang tentunya baunya sangat tidak sedap. Padahal keluarga angkat Angeline ini tuh sebenarnya tergolong keluarga yang mampu secara ekonomi. Angeline juga diperlakukan seperti pembantu, Lur. Dia harus mencuci baju, mencuci piring, bersih-bersih rumah, dan memberi pakan ayam ternak Margaret. Mending ayamnya cuma 1 atau 2. Nah, ini lebih dari 50 ekor lor ayamnya. Bayangkan anak sekecil itu kegiatannya sudah kayak orang dewasa. Perlakuan Margaret juga mulai tak masuk akal. Dia sering menghukum Angeline kalau lupa memberi pakan ayam ternaknya. Jadi setiap hari sebelum berangkat sekolah ini, Angeline harus ngasih makan ayam-ayam ternak milik Margaret, yang membuat baju sekolahnya itu terkadang kelihatan lusuh dan bau. Hal ini membuat Angeline dijauhi teman-temannya, Lur. Sampai-sampai suatu saat teman-temannya Angeline ini melaporkan ke gurunya kalau Angeline ini sangat bau. Mereka kayak ngerasa nggak kuat kalau deket-deket sama si Angeline. Benar-benar kasihan banget ini bocah. Gak bisa bayangin anak seusia itu dijauhi teman-temannya gara-gara bau. Akhirnya gurunya pun memeriksa kondisi tubuh Angeline yang kurus dan lusuh itu. Dan ini yang kasihan, Lur. Ditemukanlah kotoran ayam di rambut Angeline. Angeline pun langsung dikeramasi sama gurunya saat itu juga. Dan gurunya tersebut pun mengantar pulang Angeline sambil ingin bertanya sekaligus mengecek kondisi Angeline kepada Margaret yang kerap kotor dan bau. Setelah bertemu dengan Margaret ini bilang dengan kekeh kalau seperti itulah cara dia mendidik Angeline. Jadi kayak nggak merasa salah gitu, Lur. Kesannya malah membenarkan tindakannya. Jadi gurunya ya kayak, oh gitu, ya udah, tapi tolong ya diperhatikan kondisi anaknya ini. Karena kasihan, dia selalu menjadi bahan ejekan teman-temannya di sekolahan. Cuman pertemuan guru dan orang tua angkat Angeline kayaknya sia-sia saja. Kondisi Angeline saat di sekolahan pun tetap sama. Dia tetap dengan rambut yang acak-acakan, bajunya lusuh, dan badannya juga bau gitu, Lur. Akibat kondisinya ini, Angeline kayak menjadi sulit berinteraksi dengan teman-temannya. Ya gimana mau berinteraksi ya? Mendekat aja pada ogah. Emang kasihan banget nih anak. Di sekolah pun Angeline menjadi pribadi yang pendiam, tertutup, sulit diajak berkomunikasi, dan juga pemurung. Saat kelas 2 SD, Angeline pernah suatu hari terlambat ke sekolahan. Saat ditanya, Angeline hanya bisa menangis dan ngomong kalau dia itu kesulitan karena setiap hari harus memberi pakan 50 ekor ayam lebih sebelum berangkat ke sekolah. Dan juga harus berjalan jauh ke sekolahan. Jadi dia setiap pagi itu kayak kesulitan ngatur waktunya, Lor. Akhirnya salah satu guru berinisiatif untuk mengantar jemput Angeline setiap hari. Kekerasan demi kekerasan pun selalu dirasakan oleh Angeline setiap harinya, baik secara fisik maupun secara mental selama tinggal dengan Margaret. Namun pada 16 Mei 2015, Angeline tiba-tiba dikabarkan menghilang. Keluarga, guru, dan teman-teman Angeline tidak ada yang tahu Angeline berada di mana. Hilangnya Angeline ini pun menjadi misteri pada saat itu, Lor. Pada 16 Mei 2015,
kakak angkat Angelin, Ivoni Megawe, melaporkan hilangnya Angelin ke kepolisian Denpasar. Ivoni juga membuat fanspage di laman Facebook yang berjudul Find Angelin's Bali Missing Child untuk mencari adik angkatnya itu. Di tanggal 19 Mei 2015, polisi melacak Angelin sampai ke Banyuwangi, di mana orang tua kandungnya berasal. Saat itu polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk melacak keberadaan Angelin. Tapi anjing pelacak ini itu hanya berputar-putar di lokasi rumahnya Angelin gitu lur. Cuman saat itu memang masih belum menghasilkan petunjuk apa-apa. Jadi ya nihil. 25 Mei 2015, tim Komnas Perlindungan Anak mendatangi rumah Margaret. Dari kunjungan itu terungkap kondisi rumah Angelin yang tak layak huni. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengungkap kejanggalan-kejanggalan di rumah Angelin dari bau anyir sampai kasur yang tidak tertutup spray. Dari kunjungan tersebut juga, tim Komnas Perlindungan Anak mendapatkan informasi perihal sikap Margaret yang kerap temperamental terhadap Angelin. Tapi lagi-lagi saat itu belum ditemukan bukti yang kuat yang mengarah ke tindakan pidana terhadap Angelin. Hanya sebatas dugaan dan intuisi saja. Berita hilangnya Angelin pun saat itu menjadi heboh dan banyak menarik empati, baik dari masyarakat biasa maupun para pejabat. Pada 5 Juni 2015, hilangnya Angelin menarik empati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Yudi sampai berkunjung ke rumah Margaret, namun sayangnya kedatangan rombongan Menteri Yudi tidak mendapatkan sambutan baik dari keluarga Angelin, dan bahkan mereka dilarang masuk ke rumah oleh penjaga rumah Margaret. Pada 6 Juni 2015, gantian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohani Yabise, datang berkunjung ke rumah Margaret. Namun sama seperti Yudi, Yohani juga ditolak dan dilarang masuk. Setelah pencarian selama 3 minggu, akhirnya Angelin pun ditemukan lor, yaitu pada 10 Juni 2015, tapi sayangnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Angelin ditemukan di sebuah lubang di bawah pohon pisang yang ditutupi sampah dekat kandang ayam belakang halaman rumah Margaret. Sambil memeluk boneka kesayangannya, jasad Angelin ditemukan sudah dalam keadaan membusuk. Polisi pun segera membawa jasad Angelin ke RSUP Sanglah Denpasar untuk diotopsi. Setelah diotopsi, dikonfirmasi si Angelin ini meninggal 3 minggu yang lalu lor. Dan mirisnya ditemukan fakta ada beberapa luka bekas kekerasan di tubuh Angelin. Menurut dokter forensik, kematian Angelin dipastikan akibat kekerasan benda tumpul di kepala. Pada leher Angelin juga ditemukan goresan bekas jeratan sebuah tali. Diduga Angelin itu dijerat dengan tali sampai kehabisan nafas. Dan sadisnya lagi, beberapa luka bekas sundutan rokok di punggungnya juga ada lor. Parah ini sih. Orang macam apa yang tega berbuat sebidap itu kepada bocah usia 8 tahun? Binatang emang. Dari bukti hasil otopsi tersebut, polisi mulai menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya Angelin. Dan fakta mengejutkan pun terungkap. Jika yang membunuh Angelin adalah pembantu rumah tangga Margaret, yaitu Agus Tai. Karena ditemukan pakaian Agus Tai bersama jasad Angelin yang membuat Agus menjadi bidikan awal polisi berkenaan sebagai tersangka dalam kasus ini. Agus pun segera ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Agus bilang pembunuhan keji ini tuh terjadi pada 16 Mei 2015, 3 hari menjelang ulang tahun Angelin. Awalnya Agus ini menjadi tersangka tunggal pembunuhan Angelin. Menurut pengakuan Agus, awalnya Agus memanggil Angelin dan menguncinya di kamar pada pukul 13.00 WITA. Di situ Angelin sempat memberontak lur dan berteriak, "Mama, mama," dengan harapan mendapat pertolongan dari Margaret. Tapi tenaga Angelin gak sanggup untuk melawan Agus. Angelin pun sempat jatuh ke lantai dan saat itu Agus melakukan tindakan kekerasan dan tindakan pelecehan seksual kepada Angelin hingga Angelin tak berdaya. Kampret nih. Agus. Pada pukul 15.00 WITA, Agus Tai keluar dari kamarnya untuk mengambil spray yang akan digunakan untuk membungkus tubuh Angelin. Dan pada pukul 17.00, Agus Tai keluar lagi untuk mengambil boneka di sebelah pintu kamar Margaret. Dan boneka itu ia bungkus bersama tubuh Angelin dengan spray tadi. Tubuh Angelin sempat disembunyikan oleh Agus di kamarnya lor. Setelah suasana sepi, baru tubuh Angelin ini dia bawa ke halaman belakang dekat kandang ayam. Dan di sana Agus menggali lubang sedalam 1 meter dan mengubur tubuh Angelin di lubang tersebut bersama dengan bonekanya. Tapi kronologi yang diceritakan Agus Tai ini masih menimbulkan tanda tanya besar lor. Polisi merasa ada fakta yang Agus sembunyikan. Setelah diinterogasi secara mendalam lagi oleh polisi, akhirnya Agus Tai pun berani mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Akhirnya ngaku juga nih yang sesuai dengan fakta asli kejadiannya gitu. Menurut keterangan Agus,
Ternyata yang membunuh Angeline sebenarnya adalah Margaret, sedangkan Agus hanya membantu menguburkan jenazahnya saja. Agus mengaku rela dijadikan tersangka setelah menerima uang dari Margaret. Jadi si Agus ini itu cuma dijadikan kambing hitam saja demi menutupi perbuatan biadab yang dilakukan Margaret. Goblok, dibayar berapa lo Gus? Agus juga mengaku saat kejadian pembunuhan, dirinya mendengar suara Angeline berteriak dari kamar Margaret. "Mama, jangan pukul aku." Beberapa saat setelah mendengar teriakan itu, Agus dipanggil ke kamar Margaret. Nah, di dalam kamar tersebut, Agus melihat Angeline sudah dalam keadaan sekarat dalam posisi terlentang. Tubuh Angeline sudah terlihat membiru dan bahkan kepala, hidung, dan telinga Angeline mengeluarkan darah segar. Tak lama Angeline yang malang ini pun akhirnya tewas, lur. Margaret lalu menyuruh Agus untuk menguburkan Angeline bersama pakaian yang Agus kenakan, supaya terkesan Aguslah pelaku pembunuhan Angeline. Jadi si Margaret ini ya bisa dibilang wanita manipulatif kan. Bisa sedetail itu dia merencanakan supaya si Agus ini menjadi kambing hitam dan dia lepas dari dugaan sebagai pembunuh. Dan ternyata memang benar. Hal inilah yang membuat di saat penemuan awal jasad Angeline, polisi langsung membidik Agustai sebagai tersangka. Ya karena terdapat pakaian Agustai juga di dalam lubang tersebut, lor. Dari fakta terbaru itu terungkaplah bahwa dalang sebenarnya pembunuhan Angeline adalah Margaret. Agus hanya membantu untuk menguburkan saja. Lalu apa yang mendasari Margaret ini tega membunuh Angeline? Menurut jaksa penuntut umum, motif pembunuhan Margaret membunuh Angeline adalah persoalan ekonomi yang merujuk pada harta warisan. Karena jika Angeline meninggal, hak waris menjadi milik sepenuhnya Margaret. Ingat kan kalian pada saat perjanjian awal pengadopsian Angeline yang aku ceritain di awal tadi loh. Atas dasar itu, Margaret tega menghabisi nyawa bocah imut ini loh. Margaret gelap mata kau. Dari perjanjian itulah muncul asumsi kalau Margaret membunuh Angeline karena perkara warisan. Setelah melewati berbagai persidangan yang panjang, akhirnya Margaret divonis dengan penjara seumur hidup, sedangkan Agustai dipenjara selama 12 tahun. Namun vonis hakim kepada Margaret itu ternyata membuat orang tua kandung Angeline sangat kecewa loh, karena Margaret adalah dalang pembunuhan anaknya. Sudah sepantasnya Margaret divonis hukuman mati. Tapi hakim hanya memvonis penjara seumur hidup. Ya yang namanya orang tua ya, melihat anaknya disiksa dan dibunuh seperti itu ya kayak gimana lah perasaannya. Pengennya ya orang yang melakukan itu ya dihukum sama seperti anaknya tadi kan. Dari pihak Margaret pun juga menempuh segala upaya hukum seperti banding, kasasi demi meringankan hukuman Margaret. Margaret juga didampingi pengacara kondang Hotman Sitompul. Margaret juga didampingi pengacara kondang Hotman Sitompul untuk membelanya. Tapi alhamdulillah semua usahanya itu ditolak oleh hakim. Margaret pun tetap divonis penjara seumur hidup. Mampus kau. Demikianlah cerita tentang pembunuhan Angeline. Mudah-mudahan Angeline tenang di alam sana. Semoga juga untuk ke depan, pemerintah lebih dapat memperhatikan ibu hamil yang tergolong kurang mampu. Sehingga tidak adanya lagi kejadian penjualan anak karena tidak sanggup membayar biaya persalinan. Ya walaupun Hamidah terpaksa, tapi jujur, melihat anak dipisahkan dari ibu kandungnya, itu sangat miris lor. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.